Selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Kita kembali melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, di mana pada hari ini kita berbicara tentang upaya untuk menyelamatkan alam. Nah, kalau kalian lihat gambar di samping ini adalah kebakaran hutan yang terjadi, dan kebakaran ini hebat menghancurkan hutan yang ada. Jadi kebakaran ini banyak faktor pencetusnya, bisa juga karena unsur kesengajaan dari manusia yang tidak bertanggung jawab, atau juga bisa karena gejala alam, ya. Tetapi apapun intinya, hutan ini, lingkungan ini, alam ini rusak, ya, sehingga ketika pasca atau setelah kebakaran ini akan menyisakan hutan gundul yang sudah tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan selain untuk ditanam kembali dan diberikan pengawasan kembali kepada hutan. Nah, kalau kalian lihat potret, ya, di bawah ini ada dua gambar, sepertinya satu, ya, tapi ini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah sampah yang berserakan di area pantai, ya. Kita bisa lihat ada sampah-sampah plastik, dan anak-anak saya tahu bahwa sampah plastik itu adalah sampah yang sangat sulit diurai, sehingga dimungkinkan sebenarnya pengelolaannya adalah kalau dia plastik harusnya dibakar, ya. Dan kita lihat di sebelahnya adalah pemukiman kumuh, di mana di belakangnya adalah paret, dan pemukiman ini tidak ditata dengan baik, dan ini pemukiman yang sangat beresiko karena kurang begitu safety atau nyaman, ya. Dan kemungkinan mereka ini membuang sampah ke belakang, ya, membuang kotoran dari kamar mandi juga langsung ke sungai ini, sehingga sungai ini nggak bisa difungsikan, ya. Paret ini pasti tentu mengeluarkan aroma busuk yang bisa mengganggu kesehatan dan lingkungan, ya. Nah, ini fakta atau potret alam dan lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita yang bisa kita lihat, ya. Nah, alam memberikan mandat, ya. Mandat itu artinya memberikan wewenang kepada kita manusia. Untuk apa? Untuk menguasai ciptaan. Tetapi jangan salah arti bahwa kata menguasai di situ bukan berarti kita bebas mengeksploitasi, merusak, bukan. Mengambil sebesar-besarnya untuk kepentingan kita dan kelompok kita, bukan. Kata menguasai di situ adalah merawat dan juga menjaga kelestarian dan keberlangsungan alam dan ciptaan untuk nanti anak cucu dan generasi berikutnya masih boleh menyaksikan dan melihatnya. Nah, manusia menjadi mitra Allah dalam memelihara alam, ya. Jadi manusia diberikan akal dan pikiran, beda dengan ciptaan yang lain, hewan, tumbuhan. Tapi manusia diberikan akal pikiran untuk boleh mengerti mana baik dan mana yang tidak baik. Nah, apa yang dilakukan ibu ini adalah contoh buruk, ya, perilaku masyarakat di sekitar kita, membuang sampah sembarangan. Nah, apa yang terjadi? Ketika sampah-sampah ini dibuang sembarangan, maka terjadi polusi tanah. Kita bisa lihat di situ ada banyak sampah plastik yang saya bilang tadi sangat sulit diurai. Sehingga sampah-sampah ini yang dibuang sembarangan bisa menimbulkan aroma busuk dan penyakit bagi masyarakat sekitar. Dan secara estetika, keindahan tentu ketika sampah berserakan tidak ada nilai estetikanya. Jadi ini perilaku yang buruk dari masyarakat, yaitu membuang sampah dengan sembarangan dan membuang limbah ke sungai, sehingga orang yang menggunakan fungsi sungai akhirnya terkontaminasi dengan zat kimia dan penebangan hutan sembarangan, sehingga hutan menjadi gundul, sehingga akan menimbulkan erosi lalu longsor. Siapa yang dirugikan? Masyarakat dan orang-orang di sekitar daerah tersebut. Nah, perilaku buruk terhadap alam dan lingkungan itu terus berlangsung sampai hari ini, ya. Kita sangat sulit menghimbau baik kadang membuang sampah, limbah, maka dibutuhkan konsistensi masyarakat, pemerintah untuk memberikan teguran, ya. Nah, upaya pencegahan kehancuran alam dan lingkungan. Nah, penghematan energi sumber daya alam kita kan kaya, tetapi kita juga harus menghematnya demi keberlangsungan masa yang akan datang, ya. Penebangan pohon harus didahului dengan menanam pohon pengganti. Jadi kita siapkan pohon pengganti supaya ketika yang tua atau layak dipotong ada penggantinya, sehingga hutan tidak gundul, ya.
Lalu kita melakukan reboisasi, kita kembali penghijauan, menanam kembali area-area hutan yang sudah mulai gundul ya, dengan kegiatan ya mungkin bisa menggandeng Karang Taruna, kegiatan ormas, menggandeng pemerintah, swasta, ya masyarakat, LSM untuk bisa mengambil kontribusi ya, mengambil bagian dalam hal reboisasi. Lalu memperluas hutan lindung. Ya, segala tanah-tanah kosong kita tanam supaya semakin rindang dan resapan air semakin banyak. Nah, mengurangi pemakaian yang tidak dapat hancur seperti plastik ya. Plastik itu sulit diurai. Jadi, kalaupun ada sampah plastik kita harus pilah dan pisah ya. Bila perlu dibakar ya. Mengurangi penggunaan pestisida ya. Tidak dipungkiri bahwa hasil pertanian kita semua sudah terkontaminasi dengan pestisida. Sayur, padi, semua sudah diracun. Jadi kita mengurangi penggunaan pestisida karena efeknya lingkungan ataupun juga tanaman sekitar akan terganggu, dan juga pH tanah akan juga terganggu kalau terus-menerus menggunakan pestisida. Mendaur ulang sampah ya, sampah-sampah yang bisa berfungsi kembali secara ekonomis didaur, disimpan, dipilah. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini yang kita mau galakkan untuk anak-anak saya juga, supaya jangan sembarangan buang sampah. Taruhlah sampah di wadahnya ya. Apa tugas remaja Kristen? Tugas menjaga kelestarian alam. Lalu kita aktif mengkampanyekan cinta lingkungan dan alam. Mulai dari kita, jangan menunggu orang lain. Mulai dari kita, anak-anakku, mulai dari kita kampanyekanlah cinta lingkungan. Jaga, rawatlah lingkungan. Jaga kelestarian alam. Kalau ada tanaman, pohon, bunga di area rumahmu, rawatlah dengan baik supaya rindang. Beri dia pupuk dan bakarlah sampahmu yang sudah kau pilah-pilah, atau taruh sampahmu di wadah sampah yang sudah kita tetapkan. Nah, kalau kita melihat ciptaan atau gambar sebelah ini begitu luar biasa dan indah ya, ciptaan Tuhan. Allah memelihara, ada sungai, ada sawah, ada pohon-pohonan, ada gunung, luar biasa Tuhan mendesainnya. Awalnya alam dan lingkungan baik adanya. Tetapi apa yang merusaknya nak? Dosa. Dosa adalah perusak, dan apa yang sudah baik pasti dirusaknya. Oleh sebab itu, manusia berdosa cenderung merusak karena miskin kesadaran dan tanggung jawab terhadap alam. Mari kita ciptakan kembali alam yang asri, alam yang indah. Seperti gambar ini luar biasa ya, indah sekali. Sungainya jernih, bersih, ikan-ikan berkeliaran dengan baik, padi menguning, ada pohon-pohonan, wah luar biasa. Ya, ada hutan, ada gunungnya. Nah, kita mau dan Allah mau manusia bertanggung jawab untuk ciptaannya. Apa yang menjadi kesimpulan kita hari ini nak? Kita memiliki tanggung jawab untuk alam dan lingkungan. Mulailah kita jaga kebersihan ya. Mulailah dari hal yang kecil, membuang sampah pada tempatnya. Rawatlah pohon, tanaman, bunga yang ada di lingkungan dan sekitarmu. Ciptakanlah lingkungan yang asri dan bersih sebagai wujud dari iman kita. Bukankah ada istilah yang berkata, kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Kalau kau beriman kepada Tuhan, jaga rawat lingkunganmu, jaga lingkungan alam, dan marilah kita menjadi pelaku dan garda terdepan di dalam melestarikan alam. Ini saja penjelasan saya pada hari ini. Di sini saya juga sudah lampirkan nanti bersamaan tugas latihan kalian memberikan pendapat dengan gambar yang saya sudah share. Nanti ada lalu materi catatan, silakan dikerjakan. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Selamat belajar buat kalian anak-anakku. Tuhan memberkati kalian dan salam sehat. Tuhan berkati. Shalom.